Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi Jatuh Siti ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak bisa buka buku paketnya halaman 26, itu mengenai wujud benda. Menemukan informasi tentang wujud benda. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Selain dalam teks, kita dapat menemukan informasi dari sebuah gambar. Untuk menemukan informasi dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan seksama. Setelah itu, kita menuliskan ciri-ciri yang terdapat pada gambar. Kita dapat menggunakan kosakata yang baku dalam menuliskan informasi dari gambar. Nah, anak-anak perhatikan gambar di halaman 26 paling bawah. Ada gambar A, B, dan C. Nah, sekarang mari kita menjawab pertanyaan di halaman 27. Nomor 1. Apa nama benda yang terdapat dalam botol pada gambar A? Ya, jawabannya adalah kelereng. Nomor 2. Apa wujud benda dalam botol tersebut? Ya, wujudnya adalah benda padat. 3. Apa nama benda yang terdapat dalam balon pada gambar B? Ya, dalam gambar B terdapat udara. 4. Apa wujud benda dalam balon tersebut? Ya, wujudnya adalah benda gas. Nomor 5. Apa nama benda yang terdapat dalam gelas pada gambar C? Ya, air. 6. Apa wujud benda dalam gelas tersebut? Ya, wujud benda dalam gelas tersebut adalah benda cair. Nah, setelah kita melihat gambar-gambar tersebut, kita memperoleh informasi mengenai wujud benda. Jadi, wujud benda ada 3, yaitu wujud benda cair, wujud benda padat, dan juga wujud benda gas. Selanjutnya, kesetaraan satuan jarak kilometer atau km dan meter atau m. Anak-anak bisa perhatikan buku paket halaman 26. Nah, apakah kalian mengetahui berapa jarak dari rumahmu ke sekolah? Jarak dari rumah ke sekolah dapat dilihat pada odometer di sepeda motor atau mobil. Apa itu odometer? Odometer merupakan alat untuk mengatur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Melalui odometer dapat kita lihat bahwa jarak tempuh dinyatakan dalam satuan kilometer. Apa itu jarak? Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jadi, satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer atau km, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter atau m. Hubungan antara satuan km dan m adalah sebagai berikut. Jadi untuk 1 km sama dengan 1000 meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal di halaman 27. Perhatikan gambar berikut. Jarak rumah Komang ke sekolah 2 km. 2 km 1000 meter. Sedangkan jarak rumah Dedi ke sekolah 1 km 320 meter.
Pertanyaannya, tentukan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. A. Jarak rumah Komang ke sekolah, yaitu jaraknya tadi 2 km 100 meter. 2 km ditambah 100 meter, lalu yang kilometer kita jadikan meter dengan cara dikalikan 1000, karena 1 km tadi sama dengan 1000 meter. Jadi 2 kita kalikan 1000 meter, hasilnya 2000 meter ditambah 100 meter. Karena satuannya sudah sama-sama meter, kita tinggal menjumlahkannya, yaitu 2000 ditambah 100, hasilnya 2100 meter. Nah, itu tadi mengenai kesetaraan satuan jarak kilometer atau km dan meter atau m. Selanjutnya, anak-anak bisa buka buku paketnya halaman 28. Mengenai gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerak pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerak kepala yaitu menoleh, menengok, dan menggeleng. Sedangkan gerak tangan yaitu melambai dan merentangkan tangan. Anak-anak bisa melihat di buku paket halaman 28 dan 29 ya. Di situ ada gerakan kepala dan juga gerakan tangan. Di halaman 30 di situ juga ada gerakan tangan dan juga gerakan kepala. Ada gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, dan gerakan 4. Selanjutnya yaitu membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Anak-anak perhatikan buku paket halaman 31 ya. Nah, untuk membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda, informasi dapat ditemukan dari teks percakapan. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Apa itu topik? Topik artinya inti pembahasan, misalnya tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat diperoleh dari teks percakapan. Selain itu, kita dapat membuat simpulan dari teks tersebut. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Oke. Anak-anak bisa melihat di buku paket halaman 31 ya. Selanjutnya di halaman 32, yaitu mengenai manfaat sikap saling tolong-menolong kepada sesama. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Tolong-menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat di rumah kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saat menolong kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Nah, selanjutnya mengenai manfaat sikap tolong-menolong kepada sesama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Kedua, meringankan pekerjaan orang lain. 3, mempererat hubungan antar sesama. 3, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama.
Sekian dan terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk hari ini Senin 5 Oktober 2020.